Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena dialah kita bisa merasakan nikmat iman, ihsan dan Islam ini. Dan juga salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, murid-murid sekalian, kita akan masuk ke bab pembahasan yang selanjutnya adalah tentang zakat. Nah, zakat itu berasal dari bahasa Arab. Nah, artinya az-zakah berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Nah, menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib ditunaikan untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Nah, jadi zakat itu adalah harta tertentu. Jadi tertentu saja, enggak semua. Yang wajib ditunaikan diserahkan kepada orang yang berhak. Artinya hartanya sudah sudah diatur oleh Islam yang mana-mana saja yang dizakatkan, dan juga orangnya juga sudah diatur dalam Islam, tidak sembarangan. Nah, lanjut. Nah, dalilnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Nah, artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman bagi jiwa mereka, ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surat Taubah ayat 103. Nah, jadi kita disuruh untuk membayar zakat dan menerima zakat bagi yang menerimanya. Terus katanya doanya itu akan menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, jadi saling mendoakan, yang mengasih juga mendoakan, yang menerima juga mendoakan. Nah, akan menumbuhkan ketentraman jiwa. Dan juga zakat itu untuk menyucikan harta-harta kita. Jangan sampai Allah menyucikannya dengan cara yang lain. Contohnya, Allah menyucikannya dengan mendatangkan maling, Allah menyucikannya dengan membakar rumahnya, menghanguskan hartanya. Itu cara menyucikan juga, tapi cara yang lain. Kalau cara yang bagus itu adalah dengan membayar zakat. Jadi dibersihkan harta kita yang kotor-kotor itu. Nah, seperti itu. Jangan sampai menunggu cara lain, yaitu terbakar rumah, motor rusak, tertabrak, terus HP rusak. Nah, maling datang, naudzubillah. Nah, sekarang macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Nah, ini insya Allah kita tiap tahun melaksanakannya, zakat fitrah, yaitu zakat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan sampai 1 Syawal. Nah, besarannya yaitu ini zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai bulan 1 Syawal, dan bentuknya itu adalah makanan pokok kita, baik itu beras kalau kita makan nasi, kalau kita makan gandum pakai gandum, kalau makan kurma tiap hari ya pakai kurma, sesuai dengan makanan pokok kita. Adapun memakai uang itu juga boleh menurut
ulama yang lain juga boleh pakai uang, mau pakai beras, mau pakai uang, silahkan. Semuanya ada pendapat ulama masing-masing. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Nah, beras, kalau misalkan kita pakai beras, itu timbangannya adalah 1 sok atau 4 mud. Jadi sok dan mud itu adalah timbangannya orang Arab sana. Kalau kita kan biasanya balik, liter, mok. Nah, mok bukan, kalau yang Arab itu mud pakai D. Nah, atau kalau di Indonesia kan itu sama dengan 2,5 kilogram 1 sok 4 mud. Jadi mud itu gini kalau orang Arab, nah gini timbangan 1, 2, 3, 4. Nah itu mereka hitungannya sekitar 2,5 kilogram. Itu tangan mereka, kalau tangan kita mungkin beda, kecil kan. Nah, zakat fitrah ini itu ada hukumnya yang mubah, ada hukumnya yang wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram. Nah, zakat fitrah itu hukumnya sunnah ketika pada malam 1 Syawal. Ketika malam 1 Syawal itu sunnah melakukan zakat fitrah pada malam harinya. Nah, terus wajibnya ya dari awal Ramadan sampai 1 Syawalnya. Terus makruhnya itu ketika sampai selesai ketika sampai selesai sholat Id, itu makruh hukumnya. Terus haram jika sudah lewat daripada 1 Syawal, masuk tanggal 2-nya. Nah, pergantian maghribnya, maghrib pergantian tanggal. Maka kalau sudah lewat maghrib, masuk maghrib, itu artinya sudah 2 Syawal, itu haram, tidak bisa lagi melakukan zakat fitrah. Nah, terus yang mubahnya, bolehnya itu dari awal masuk 1 Ramadan itu boleh, udah boleh. Misalkan kita nonton di TV Pak Ruqyah Hilal, bahwa besok katanya mulai 1 Ramadan, besok kita bayar zakat fitrah, datang, Pak saya mau bayar zakat fitrah, boleh, asalkan yang pertama orangnya paham juga. Kalau nggak paham ya jangan. Loh, kok sekarang katanya kan nggak boleh, belum katanya. Nah, itu jadi masalah juga. Nah, jadi bakal berdebat nanti. Kalau orang sama ngerti, saya mau bayar zakat fitrah, oh ya silakan gitu. Nah, itu kan ngerti enak. Jadi boleh kalau membayar zakat fitrah itu pada tanggal 1 Ramadan sampai 15 Ramadan kayak terakhirnya Ramadan boleh. Tapi yang sunnahnya itu adalah pada malam hari raya, itu sunnah. Yang kedua itu adalah zakat mal, zakat harta, yaitu antara lain adalah emas dan perak, perniagaan, hewan ternak, barang temuan, tanaman, dan pertanian. Nah, yang pertama itu adalah zakat emas dan perak. Apabila kita memiliki harta emas di dalam rumah kita sebesar 85 gram, atau di dalam rumah kita ada memiliki perak sebesar 672 gram, maka kita wajib bayar zakat zakat malnya sebesar 2,5%. Jadi dihitung, mak bisi emas berapa, dihitung, ini ada 5 gram, ada yang 10 gram, ada yang 20 gram. Nah, dihitung 86 gram, bayar pian. Nah, bayar, jangan sampai nggak bayar. Kalau nggak bayar, nah itu cara Allah nanti yang membersihkannya, entah itu dibakar rumahnya, entah malingnya datang, atau emasnya jatuh ketika mandi. Nah, itu dia. Maka bayarlah zakat, karena zakat itu wajib, bukan kalau sedekah kan sunnah, tapi zakat itu wajib. Kalau nggak bayar zakat maka akan disiksa, dosa.
Nah, kalau nggak bayar sedekah itu nggak dosa karena sunnah. Tapi kalau nggak bayar zakat itu dosa. Nah, tapi saya nggak punya emas, cuman punya uang di bank atau di rumah sebesar sekian. Nah, uangnya itu dihitung berapa kalau dibelikan ke emas. Misal emas kemarin Ustadz lihat di Google harganya 1 gramnya ya sekitar 800-an berapa. Nah, kalau Ustadz hitung harga emas sekarang dikalikan 85 gram itu sama dengan 76 juta. Nah, ditanyain hartanya berapa di rumah, ada uang simpanan berapa di bank, ada nggak 76 juta? Kalau ada maka dibayarlah zakatnya 2,5%. Nah, terus kalau misalkan perak, dihitung peraknya. Ustadz kemarin menghitung 1 gram perak harganya 8.800 saja. Nah, dikalikan berapa tadi? 672 gram, kenanya 5,9 juta. Nah, 5,9 juta rata-rata ada di rumah. Insya Allah ada 5,9 juta. Nah, kalau ada bayar zakatnya 2,5%. Hitung berapa itu? Misalkan 10 juta, 2,5%-nya berapa? 25.000. Kalau 100 juta berapa? 250.000. Nah, jadi gitu. Dikit aja. Yang banyak itu kalau banyak juga uangnya. Kalau yang 10 juta itu cuman 25.000. Masa susah kan? Nah, kalau misalkan pengen mudah bayar zakatnya itu bayarlah zakatnya di Basnas atau pakai aplikasi pembayaran zakat. Itu yang cara yang mudah. Tapi kalau kalian ada keluarga yang susah, ada tetangga atau kalian tahu ada orang yang membutuhkan zakat, memang penerima zakat, maka bayarlah ke mereka langsung. Tapi kalau bingung kalian pergilah ke tempat pengumpulan zakat mal kayak seperti Basnas ataupun aplikasi zakat lainnya. Nah, tapi ingat, zakat mal ini adalah zakat yang misalnya yang tadi emas, perak itu dikumpulkan sampai 1 tahun. Jadi kita punya emas atau uang 76 juta tadi, ditunggu sampai 1 tahun. Nah, tetap atau bertambah malahan, maka kita bayar zakat. Tapi kalau berkurang itu nggak bayar zakatnya. Nah, jadi harus ditunggu 1 tahun dulu. Misalkan kita mulai berdagang atau ada yang mulai berdagang, nah kita masuk langsung zakat perniagaan, zakat dagang. Nih, zakat dagang itu nisabnya hitungannya sama tadi kayak zakat emas juga, 85 gram emas, tapi peraknya itu cuma 200 gram. Jadi kita misalkan mulai berdagang pada mulai Februari, maka ditunggu sampai Februari selanjutnya, hitung duitnya berapa, kena nggak 76 juta atau 5,9 juta yang emas atau yang perak hitungannya. Kalau kena bayar zakatnya, kalau nggak kena nanti dulu. Nah, misalkan kurang 100.000 belum berarti, tapi kalau udah pas atau lebih, nah itu bayarlah zakatnya. Nah, selanjutnya adalah zakat hewan ternak. Nah, ini adalah zakat hewan ternak. Di sini adalah kambing, sapi. Nah, sebenarnya bisa onta juga atau keluarga kambing, lembu. Nah, terus domba boleh. Hitungannya di sini 40 sampai 120 1 ekor kambing betina dan seterusnya. Di sini ada di buku kalian, silakan kalian baca sendiri. Yang kalau misalkan berapa hitungannya, maka kalian berapa zakat ternaknya. Tapi ayam enggak, yang di sini termasuk itu adalah kambing, lembu, domba, sapi, onta. Nah, itu. Cuman kita kan jarang yang sekarang ini ada yang berternak yang hewan-hewan ini. Nah, jadi memang jarang. Tapi kita tetap
mempelajarinya. Nah, itu karena itu adalah ilmu. Walaupun gitu, saya kan nggak ternak, apain belajarnya. Nah, tapi tetap kita harus belajarnya. Insya Allah nanti bermanfaat, atau bagi kita, atau bagi keluarga kita, atau bagi orang lain. Nah, atau ada yang jadi guru nanti bermanfaat bagi murid-muridnya, maka belajarlah. Walaupun nggak nyambung, misalkan nggak nyambung tadi kok hewan ternak. Nah, saya kan nggak ternak, tapi tetap belajar. Yang keempat itu adalah zakat barang temuan, seperti menemukan harta, atau kata-kata orang sekarang kan harta karun. Nah, dapat harta karun, misalkan menggali lubang, digali lubang ternyata dapat emas katanya. Nah, maka dihitung emasnya berapa besarannya. Kalau misalkan lebih dari 85 gram tadi, maka dibayarlah zakatnya. Nah, ambil, bayar zakatnya. Karena apa? Itu adalah barang temuan. Cuman kita dapat nemu aja, nggak susah payah. Nah, maka dapat langsung bayar zakatnya. Ini besarannya yang paling banyak, yaitu sekitar 20%. Jadi misalkan kalau kita dapat 1 miliar, itu maka bayar zakatnya itu adalah 20 juta. Banyak. Nah, 20 juta. 1 miliarnya 200 juta kalau 20%. Nah, jadi kalau dapat 1 M emasnya, kalau kita bayar zakatnya maka 200 juta. Main banyak, karena kita memang dapat barang temuan atau barang antik. Misalkan dapat piring antik, atau mangkok antik peninggalan orang Belanda dulu misalkan. Nah, kalau kita simpan itu kita nggak bayar zakat kalau yang barang antik. Tapi kalau emas dan perak itu walaupun kita simpan tetap bayar zakat. Tapi kalau barang antik itu kalau kita simpan itu nggak bayar zakat malnya, karena dia bukan emas dan perak. Intan sekalipun, permata yang harganya lebih mahal daripada emas dan perak, itu kalau kita simpan itu tidak dapat zakatnya, tidak kena zakat karena bukan emas dan perak. Nah, tapi kalau kita intan atau barang-barang berharga seperti peninggalan zaman purba misalkan, nah, harganya padahal lebih mahal daripada emas, tapi selama kita menyimpannya saja itu tidak bayar zakat. Tapi kalau kita jual maka kita kena zakatnya. Nah, misalkan dijual dapat 10 M, nah bayar zakatnya berapa? Jadi 2 M zakatnya, karena itu adalah barang temuannya. Tapi kalau disimpan aja nggak bakal kena zakat, kecuali emas dan perak disimpan sekalipun tetap kena zakat. Yang kelima adalah zakat tanaman dan pertanian. Nah, jadi tanaman dan pertanian di sini adalah yang termasuk adalah biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan buah-buahan lainnya. Jadi ada zakatnya mereka. Kalau memakai pengairan, pengairan, nah maka bayar zakatnya 5% saja, dan 10% jika nggak pakai pengairan. Dan zakat mereka itu adalah tiap kali panen. Kalau perniagaan itu tiap tahun, sama dengan zakat emas tiap tahun. Tapi kalau pertanian itu tiap kali panen. Misalkan setahun 2 kali panen, 3 kali panen, maka 3 kali panen lah dia bayar zakatnya. Kalau beras di sini hitungannya 750 kg beras. Nah, ternyata dapat 750 kg beras, maka bayarlah zakatnya. Jadi jangan nggak bayar zakat. Makanya ada orang yang berdagang tapi nggak berkah, ada yang pertanian tapi nggak berkah. Nah, tetap kesusahan maksudnya. Walaupun banyak uangnya tapi dia kesusahan
kebingungan, atau anaknya lah yang jadi anak yang malas nakal, anaknya nggak pinter-pinter, hutangnya banyak, nggak bersyukur, nah itu efek dari nggak berkahnya. Tapi kalau bayar zakat insya Allah berkah. Oke, ketentuan zakat itu nanti akan kita bahas ke pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam wa jamain. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.